Mbak. Iya, Jadi ada pertanyaan nih dari beberapa teman-teman. boleh. Salah satunya itu, kenapa kita itu naik pas puasa? Oh gitu, jadi jawabannya itu sangat simpel sekali teman-teman. Jadi tujuan puasa itu apa sih? Puasa itu kan selain menahan haus dan lapar, puasa juga menahan hawa nafsu. Nah, oh my god, wow. Nah, dengan kita mendaki di saat berpuasa ini, kita bisa mengimplementasikan semua tujuan-tujuan puasa gitu. Jadi kita tidak cuma berpuasa, tidak cuma mendapat haus dan lapar, tapi kita juga bisa belajar dari puasa itu sendiri sehari-harinya. Gak cuma mendaki ya teman-teman, kita bisa melakukan apa aja. Oke, jadi lanjut pertanyaan yang kedua ya. Siap. Kita itu berangkat dari base camp itu jam berapa sih Mbak? Sebenarnya ini adalah kali kedua kita muncak yang benar-benar mendadak banget. Kita itu tadi berangkat jam 9.30 teman-teman dari rumah, dan kita start dari base camp Blembem itu jam 11.10. Nah, lebih tepatnya 11.10 gitu. Terus pertanyaan selanjutnya, proses naiknya itu gimana sih Mbak? Apakah jalurnya terlalu curam, apa bertangga banget atau gimana? Oke. Sekalian nge-review juga nih ya. Jadi ketika dari base camp kita akan jalan itu di jalan besar teman-teman. Nanti kita bakal sampai ke jalan berbatuan. Nah, dari jalan berbatuan itu kita akan jalan terus sampai pertigaan kotakan teh, dan itu kalau kita naik bakal sampai ke kandang celeng. Nah, dari kandang celeng itu udah masuk rimba teman-teman, jadi benar-benar ketutup, dan kalaupun hujan, kalau misalkan hujannya nggak deras ya, itu tuh benar-benar nggak kerasa gitu hujannya. Nah, selain itu Gunung Kembang via Blembem ini juga terkenal dengan gunungnya yang asri banget loh teman-teman. Ekosistemnya juga masih terjaga dan banyak banget aturan ketat mengenai kebersihan gunung itu sendiri, seperti tidak boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh membuat api unggun, ataupun membuat perkemahan di hutan itu sendiri. Jadi nanti kita bikin kemahnya itu ada di puncak ya teman-teman. Nah, tadi itu kan aku bicara tentang jalur Gunung Kembang itu sendiri ya teman-teman. Nah, sebenarnya banyak nih cerita yang kita lalui ketika kita mendaki Gunung Kembang via Blembem sambil Oke Kak, Blembem. Nah, jadi tadi itu kan aku cerita tentang trek perjalanan Gunung Kembang via Blembem. Nah, tentunya kita punya banyak cerita nih dari base camp, dari rumah, dari base camp sampai akhirnya kita sampai di sini. Jadi kita dari base camp itu sebenarnya sampai mana ya? Sampai Istana Katak ya. Sampai Istana Katak itu benar-benar mulus tanpa hambatan teman-teman, dan kita juga nyempetin untuk sholat zuhur di Istana Katak. Kemudian kita melanjutkan perjalanan menuju Kandang Celeng, dan kita ngelewatin pos-pos juga. Habis Kandang Celeng itu kan banyak pos-posnya teman-teman. Nah, tapi karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya kita memutuskan untuk kita sampai di jalur sebelum pos akar, dan kita memutuskan untuk turun karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 3 sore dan kita juga lagi berpuasa dan tidak memungkinkan juga untuk berbuka puasa di gunung. Jadi kita memutuskan untuk turun. Jadi kita itu mendakinya sampai mana sih ini? Oke. Jadi sebenarnya tadi udah di-spill sedikit, jadi kita itu nggak sampai puncak teman-teman. Kita start dari base camp sampai ke Istana Katak, terus kita juga sampai ke mana? Gerbang Celeng. Iya. Kandang Celeng. Gerbang Kandang Celeng Kak. Astagfirullah. Kita sampai ke Kandang Celeng, terus sampai ke Pos Paleman, sampai Liliput, terus Kandang Coki-Coki. Tapi di sana nggak ada coki-cokinya ya teman-teman ya, cuma namanya doang. Mungkin ada sejarahnya kali, teman-teman bisa cari aja sendiri kenapa dinamain Kandang Coki-Coki. Bisa jadi nanti kita tanya ke pihak base camp ya Kak. Nah, benar. Mungkin nanti ada di videonya juga. Iya, boleh. Insya Allah ya. Nah, terus kita juga sampai di Ekor Naga, Simpang 3, dan setelah Simpang 3 itu di petanya ya teman-teman, itu tuh bener-bener deket banget posnya sampai ke pos akar. Cuma karena
kok kita nggak nyampe-nyampe ya, dan kondisi kita juga yang sedang berpuasa dan waktu juga sudah menunjukkan pukul 3:30. Nah, kita juga perlu buka puasa dan kita itu naik itu cuman membawa air 1 botol, itu pun karena kebijakan dari Basecamp itu sendiri yang mengharuskan kita untuk membawa logistik gitu. Jadi kita tidak boleh tidak membawa logistik. Nah, kita berhenti di tengah-tengah jalur antara Simpang 3 dan Pos Akar gitu teman-teman.